Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah 3 musuh besar manusia. Musuh terbesar manusia itu bukanlah yang berasal dari luar, tetapi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dan ini harus kita atasi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita akan lihat pada saat pagi hari ini ada 3 musuh besar manusia. Yang pertama, ketakutan. Ketakutan adalah penyakit manusia yang timbul sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya manusia tidak punya rasa takut, tetapi ketika dosa masuk, rasa takut itu muncul. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Dan sejak saat itu manusia dikuasai oleh ketakutan. Iblis selalu berusaha menanamkan ketakutan itu di dalam hati manusia, supaya rasa takut itu menguasai hati manusia, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini harus kita tolak. Jangan sampai rasa takut itu menguasai kita. Sebab apa yang kita takutkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayub 3 ayat yang ke-25. Ingat, Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ada banyak macam ketakutan. Takut terhadap pencuri, takut terhadap penyakit, takut pada berita yang buruk, takut gagal, takut terhadap masalah-masalah yang harus kita hadapi, dan lain sebagainya. Dalam Matius 14 ayat yang ke-26 dan 27 dikisahkan bagaimana murid-murid yang dikuasai oleh ketakutan membuat mereka salah menilai. Karena begitu takutnya, Tuhan Yesus yang datang untuk menolong mereka justru dianggap hantu. Hal ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Karena dikuasai oleh ketakutan, kita tidak melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Nehemia 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 dikisahkan bagaimana iblis menanamkan ketakutan terhadap Nehemia dan bangsa Israel, sehingga mereka tidak maju-maju dan mereka tidak meneruskan pembangunan tembok di Yerusalem. Bagaimana mengatasi rasa takut? Yang pertama, kita harus berdoa dan tetap berjaga-jaga. Nehemia 4 ayat yang ke-9. Yang kedua, menguatkan diri kita sendiri dan juga menguatkan orang lain. Nehemia 4 ayat yang ke-14. Yang ketiga, percaya kepada Allah. Mazmur 56 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Sebab itu, jangan takut. Perlindungan Allah nyata dalam kehidupan kita, dan darah Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, musuh besar manusia adalah putus asa. Orang yang putus asa, ia merasa sudah tidak ada pengharapan lagi, sehingga tidak mau bangkit lagi. Tetapi bagi orang yang tidak mau menyerah, tidak akan pernah mengenal kata putus asa. Bagi orang yang mau bangkit, selalu ada pengharapan. Percayalah kepada janji Allah. Meskipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. 7 kali jatuh, 7 kali pula Allah akan bangkitkan kita. Puji Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-16. Selama kita tidak putus asa, pasti ada jalan keluar. Dalam keadaan terjepit pun, janganlah kita putus asa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kita sekalian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Sebab itu, jika menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sanggup akan selalu memberikan kepada kita pertolongannya yang besar. Yang ketiga adalah kesombongan. Kesombongan merupakan musuh yang harus benar-benar kita waspadai, sebab munculnya paling belakang.
ketika semua sudah teratasi, di saat kita sudah berhasil, musuh ini baru mulai menampakkan diri. Kesombongan itu tertanam di dalam hati manusia yang paling dalam. Sebab bibit ini ada pada setiap manusia. Jika kesombongan itu muncul dan kita biarkan, maka musuh ini akan menjatuhkan, bahkan menghancurkan jerih payah kita. Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 18 ayat yang ke-12. Sebab itu kita harus menjaga hati sedemikian rupa supaya jangan sampai kita meninggalkan hati seorang hamba. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Hati hamba ini harus kita jaga. Meskipun kita sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi kita harus tetap merendahkan diri sebagai hamba. Maka kita akan terpelihara dari kesombongan dan tinggi hati. Ya, puji Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ya, ada 3 musuh besar manusia yang harus kita kalahkan. Yang pertama, ketakutan. Ya, musuh ini dapat diatasi dengan kita percaya kepada firman-Nya, berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, musuh kita adalah putus asa. Musuh ini dapat kita kalahkan dengan jalan kita harus bangkit. Pasti Tuhan Yesus akan menolong. Yang ketiga, kesombongan. Musuh ini dapat kita atasi dengan jalan kita harus mempunyai hati seorang hamba. Percayalah, jika kita mampu mengatasi 3 musuh besar manusia ini, Tuhan Yesus akan memakai dan mengurapi kita dengan heran, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan, yang bisa mengalahkan ketakutan, yang bisa mengalahkan putus asa, dan juga bisa mengalahkan kesombongan. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh terus memberikan kepada kami kekuatan, bahkan meneguhkan, bahkan juga selalu mengingatkan untuk kami boleh selalu menjauhkan hidup kami dari segala macam kesombongan, putus asa, bahkan ketakutan. Kami mau terus percaya, berharap, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Berkati di hari yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati semua umat-Mu dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan juga studi daripada umat-Mu. Bahkan lindungi kami semuanya dimanapun kemanapun kami melangkah. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masuki hari yang baru ini dengan mengucapkan syukur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.